Teman-teman sekalian, kita sudah kehadiran dua tokoh, bukan hanya tokoh DKI, tapi dua ini tokoh nasional. Saya kaget mendengar Mas Rudi podcastnya di band, tapi mati satu tumbuh seribu. Tidak sampai 2 minggu di band, udah muncul lagi. Berikan aplaus dulu pada Mas Rudi kami sekali lagi. Belum lagi kita bicara Prof. Ikrar. Prof. Ikrar ini juga luar biasa kritis bicara. Saya takut tiba-tiba Prof. hilang itu ya apa rek? Nek diculik itu zaman temono repot. Bapak Ibu sekalian. Oke, saya nggak boleh panjang-panjang. Tapi saya perlu dengar Bang Rudi Kamri bicara tentang DKI. Selama ini beliau bicara tentang Indonesia. Sekarang turunkan sedikit Mas, di level DKI seperti apa? Nanti juga akan disambut oleh Prof. Ikrar. Beliau berdua akan memberikan apa yang menjadi concern besarnya DKI ini apa Mas? DKJ, di daerah khusus Jakarta, yang nyata-nyatanya belum pindah ibu kota. Karena sebenarnya Pak Presiden katanya belum tanda tangan Perpres IKN. Loh, ini di kacamata politik macam apa? Secara de facto DKI sudah bukan ibu kota negara, tapi secara de jure Presiden belum tanda tangan. Nah, sudut pandang Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Ini kalau ngomong di Bulak Sumur Gaspol itu kayak nguyai segoro. Senior-senior semua kayak ngajarin bebek berenang. Ini kan tokoh-tokoh semua ini. Dan saya memang di telepon Mas Teguh, bagi saya kalau menolak perintah Mas Teguh itu kualat saya Mas Danang. Itu satu hal. Bapak Ibu sekalian yang terhormat Profesor Ikrar, Mas Danang, ini kebalik Mas. Beberapa waktu yang lalu kita tukar posisi. Saya lebih nyaman jadi moderator sebetulnya. Suka nanya-nanya saja. Jadi kemarin itu masih ada Mas Danang sebagai narasumber, kemudian ada almarhum Faisal Basri di sini juga. Di sini ya betul. Terus satu lagi Mas Rohim Dahuri. Prof. Rohim Dahuri. Ya, kita doakan Mas Faisal Basri itu husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di situ. Amin. Pertanyaan tentang Jakarta ini menarik sekali. Memang kehadiran Jakarta bagi saya yang dikatakan Mas Danang secara de facto sudah bukan ibu kota, tapi de jure belum, karena kepresnya belum ditandatangani. Kelihatannya Pak Jokowi belum berani menaikkan tanda tangan itu, karena kelihatannya Pak Prabowo akan masih berkantor di Jakarta. Karena secara realita IKN itu belum siap secara ekosistem infrastruktur untuk menjalankan pemerintahan negara. Jadi saya kira make sense kalau kepres itu belum ditandatangani, jadi artinya Jakarta masih menjadi ibu kota secara de jure gitu. Tapi apapun terjadi, meskipun nanti Jakarta itu bukan ibu kota, itu masih menjadi epicentrum perpolitikan nasional bagi saya. Pusat ekonomi di sini, pusat segala macam di sini, pusat macam masalah ada di sini. Jakarta adalah miniatur Indonesia bagi saya. Nah, kalau kita bicara tentang siapa yang memimpin Jakarta, kita pernah mempunyai beberapa gubernur yang hanya seorang administrator ditunjuk oleh presiden. Zaman mulai kita hanya punya orang yang hebat, Ali Sadikin, kemudian ada Ahok gitu ya. Yang lain-lain biasa-biasa saja. Ahok termasuk fenomenal. Ahok termasuk fenomenal. Pak Mulyono nggak terlalu. Ya. Jadi kalau Pak Ahok luar biasa, karena luar biasa ada gebrakan-gebrakan, ada keberanian-keberanian. Nah, kemudian sekarang ini kita berbicara tentang Jakarta. Kita pernah terluka tahun 2017 pada saat Pilgub DKI Jakarta. Masyarakat Jakarta bahkan Indonesia terluka bahwa kontestasi Pilgub diwarnai dengan politik identitas. Dan itu melukai kita, dan itu dampaknya kayaknya belum sembuh Pak Ikrar ya sampai sekarang, dan itu menjadi trauma, dan alhamdulillah sekarang tidak terjadi.
kemarin memang ada rencana dari kelompok penguasa besar Tim Plus untuk Ya. calonnya mereka bersanding dengan calon bunikalah atau apalah gitu ya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Jadi ada putusan MK nomor 6070 itu merusak, membuat rencana mereka ambiar berantakan, Mas. Sebegitu pentingnya konstelasi politik DKI Iya. sampai MK Ya, pun di bagi saya anugerah itu. Dan anugerah berikutnya adalah pada saat ada manuver untuk upaya pembegalan putusan MK, kita rakyat bergerak tanggal 22 Agustus, itu luar biasa. Itu kekuatan rakyat yang akhirnya menaklukkan pemerintah dan menaklukkan parlemen. Itu harus diakui, rakyat bergerak. Dan kalau waktu itu kenapa bergerak? Karena memang seperti mahmah dalam gunung berapi, itu tinggal nunggu triggernya aja. Kok kebetulan ada trigger, ada upaya pembegalan. Dan waktu itu parlemen dibalik, ya Pak Ikrar sering ngomong, begitu arogannya menunjukkan mereka semena-mena mau mengamputasi undang-undang pilkada dengan cara mereka sendiri. Ini benar-benar tidak masuk akal, dan akhirnya bergerak, dan akhirnya seperti yang kita tahu. Dan ini merupakan titik balik yang membuat konstelasi perpolitikan berubah, termasuk di Jakarta. Dari berbagai pilihan alternatif yang ada, memang ini yang terbaik menurut saya, pilihan dari PDI Perjuangan. Mas Pramono Anung, ini kita kenal dari dulu, memang tokoh administratur, wakil sekjen PDIP, kemudian menjadi sekretaris kabinet 9 tahun ya, hampir 9 tahun, 9 tahun lebih ya, karena dulu beliau menggantikan Hendy Wijayanto ya, cuma setahun terus kemudian diganti. Dan harus kita akui Pak Jokowi itu sukses administrasi kabinet pemerintahan karena ada Mas Pram. Oh. Ya, itu harus diakui. Ya, Mas Pram ini orang yang sangat bisa diterima banyak pihak. Dia tidak mempunyai rekam jejak bersinggungan secara konfrontatif dengan kelompok-kelompok Islam garis keras, tidak ada. Dengan kelompoknya Pak Jokowi kalau mau menghalang-halangi Mas Pram, saya kira juga berpikir panjang, karena Mas Pram tahu persis Pak Jokowi seperti apa. Jadi artinya Mas Pram tahu persis kartunya gitu. Jadi, tapi bukan berarti jangan pernah dipikir bahwa Mas Pram itu jagoannya Jokowi. Tidak sama sekali. Tapi katanya Presiden belum keluarin tuh surat keputusan pemberhentian Mas Pram, pengunduran diri. Pengunduran diri. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Karena dalam undang-undang kementerian, untuk menjadi calon kepala daerah hanya perlu cuti. Harus perlu cuti. Ya, seperti Pak Mahfud kan kemarin cuti saja. Tapi Mas Pram mau mengundurkan diri. Mau Pak Jokowi menyetujui atau tidak, nggak pengaruh. Ya. Kemudian Mas Pram dipasangkan dengan Bang Dul. Jakarta, pengetahuan saya Mas, belum pernah ada pimpinan dari penduduk Betawi. Representasi Betawi. Iya, Betawi representasi. Bagi saya ini adalah saatnya orang Betawi memimpin di kampungnya sendiri. Oh. Ya. Mana yang dari Betawi Ya. nih? Karena mohon maaf nih, kita ini termasuk jenengan-jenengan yang dari Jogja, saya dari Jawa Timur ini numpang hidup di Betawi loh. Termasuk Prof. Ikrar juga loh. Beliau menjadi dubes segala macam karena orang Betawi juga. Artinya memang ini kesempatan emas bagi kita untuk memberikan kesempatan pada orang Betawi, apalagi Bang Dul. Ya. Siapa nggak kenal Rano Karno? Gitu ya. Ada momentum yang perlu kita manfaatkan dengan baik, Mas Danang. Yang pertama adalah kemarin tanggal 22 Agustus dan sampai sekarang serangan terhadap keluarga Mulyono itu luar biasa, bertubi-tubi. Ya. Ya, mulai blok Medan, mulai nama Pak Jokowi disebut di persidangan pada kasus tambang nikel di Bangka Belitung. Kemudian kasus jet pribadi anaknya, kasus Fufu Fafa,
bahkan mohon maaf dengan segala hormat, masalah yang paling privat, bau ketek saja diserang habis-habisan. Sampai yang terakhir kemarin nama Pak Jokowi dipermasalahkan dalam buku tahunan Fakultas Kehutanan UGM. Jadi teman-teman UGM harus bertanggung jawab sebetulnya. Pak Jokowi ini asli alumni UGM atau tidak? Mana ini teman-teman Bulak Sumur, mana ini? Bulak Sumur. Jadi artinya begini Mas, saya bukan tidak melihat Fufafa ini Gibran atau bukan atau siapa, tapi serangan yang masif kepada keluarga Jokowi. Oke, teman-teman, sebentar. Ayo, teman-teman. Recording sedang berjalan. Jadi suaranya pelan ya. Lanjut, Kang Bang Rudi. Jadi begini, saya ulangi lagi bahwa bagi saya Mas, kenapa serangan terhadap keluarga Jokowi ini begitu masif akhir-akhir ini? Ini adalah kegeraman kolektif yang terbangun melihat ulah dari keluarga itu yang sudah di luar akal sehat. Jadi artinya apa? Momentum bahwa kita memilih pemimpin yang tidak berbau-bau Jokowi itu harus kita manfaatkan. Apapun terjadi, dengan segala hormat saya, RK itu adalah calonnya Jokowi. RK calon Jokowi, dan RK juga itu orangnya Jokowi yang menjadi asistennya Jokowi untuk IKN. Bukannya dia diangkat dari Golkar, sodorin dipilihin. Iya, tapi Golkar milik siapa loh Mas? Jadi Pak Erlangga kan hanya titipan saja. Jadi kalau nggak dipakai ditebang gampang. Jadi jangan main-main dengan Raja Jawa yang merangkap tukang kayu Mas. Hati-hati. Jadi jangankan partai, kadirnya jadi belah. Jadi artinya begini, momentum ini yang kita harus kita gunakan. Bagaimana kita melihat bahwa Mas Pram dan Bang Dul adalah orang yang bukan berbau-bau Jokowi, dan ini momentum kemarahan rakyat terhadap keluarga Jokowi ini harus kita manfaatkan benar-benar nih. Bukan hanya di Jakarta, di berbagai daerah yang lain. Siapapun yang calonkan oleh keluarga Jokowi harusnya itu menjadi menjadi common enemy gitu. Karena apa? Kalau nanti Pak Jokowi lengser tanggal 20, masih ada orang-orangnya termasuk menantunya, termasuk jagoannya memimpin daerah, ini agak sedikit berbahaya buat Pak Prabowo. Oke, tahan dulu Bang Rudi, tahan dulu. Ini berbahaya untuk Pak Prabowo. Nah, itu nanti konteks yang saya mau tanya nanti ke Bang Rudi ya. Oke, kita berikan aplaus dulu. Jadi kawan-kawan ya, ada banyak sekali hal masalahan yang terkait dengan Mulyono, ternyata juga implikasinya ke pilkada ya. Nah, ini juga harus hati-hati untuk kita memilih tokoh-tokoh pilkada yang mau kita pilih yang tidak berbau-bau Mulyono gitu kata Bang Rudi Kamli. Tapi sebentar Bang, saya mau dengar dari Prof Fikar. Gimana itu kira-kira? Ini berangkat dari DKI dulu nih, konstelasi yang udah diundang-undang Prof. Terus di undang-undang sudah amanatkan Presiden untuk menandatangani Kepres tentang pemindahan ibu kota. Kemudian Mas Prof Ikrar mohon dikaitkan dengan pilkada saat ini. Apa yang terjadi? Apakah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang sudah dilahirkan tentang ibu kota negara atau tidak? Nah ini Prof, mohon izin Prof. Terima kasih Mas Danang. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Kagama Gaspol ya. Ini apa? Bulak Sumur Gaspol ya. Karena ini undangan yang kedua. Tadinya saya nggak bisa hadir karena ini acaranya diadakan pada hari ganjil gitu, sementara mobil saya genep. Kalau masuk Tebet tuh bisa nggak keluar saya dari sini. Tapi sebelum saya jawab itu ya, saya juga ingin membuat satu pernyataan ya, bahwa saya kagum sama teman-teman Kagama nih ya, Kagama Bulak Sumur, bukan cuma Bulak Sumur Gaspol ya, tapi alumni UGM secara keseluruhan ya. Karena saya terus terang ya, saya suka ngeledek alumni UGM ya. Kenapa? Termasuk itu teman saya si Neni itu juga dia bekas UI ya, bekas di LIPI. Kenapa ya? Karena ya buat saya ya, lagi-lagi maaf ya, karena kayaknya kadang-kadang
seorang alumni UGM tuh kalau menduduki suatu jabatan yang cukup tinggi itu suka aneh-aneh gitu. Dan sampai sekarang, maaf saya ngomong terus terang ya, itu asumsi saya belum terpatahkan itu. Termasuk juga Pak Jokowi gitu kan. Siapa yang menyangka kemudian bahwa dia menjadi legend ini bukan menurut Noel ya. Kalau Noel kan bilang karena hasilnya banyak gitu. Kalau saya ngelihat legend, kenapa dia menjadi legend, menjadi legenda? Anda bayangkan dia maju didukung dengan suatu slogan Jokowi adalah kita ya. Tapi kemudian Anda tahu ya, dia ditinggalkan oleh pendukungnya. Kenapa? Ya karena Jokowi adalah raja, begitu kan? Itu kan legenda, sebuah legenda. Oke, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan Anda tadi ya. Saya juga harus mengatakan bahwa saya bukan warga DKI lagi. Saya sebenarnya anak Kemayoran ya. Saya anak Kemayoran, dulu tinggal di Kebon Kosong. KTP-nya DKI loh. Dulu KTP saya DKI ya. Terus tinggal di Kemayoran juga di Jalan Keran ya. Lahirnya juga di Rumah Sakit Pintu Besi situ, dekat Pasar Baru ya. Jadi benar-benar anak Jakarta lah gitu kan. Walaupun saya akhirnya pindah ke Bekasi. Tapi biar bagaimanapun hati saya itu tetap Jakarta ya. Bukan karena saya tinggal di Jakarta, tapi saya tetap mencintai Persija misalnya kan. Dan kemudian biar gimana pun saya tetap menganggap Jakarta itu adalah tempat hidup saya ya, karena kan kerjanya juga di Jakarta ya. Nah, satu hal juga yang menarik ya dengan Jakarta ini, apakah kemudian ini pertanyaan ya, bukan membelah-belah pemilih, apakah kemudian rakyat Jakarta itu siap memilih seorang gubernur yang dulunya adalah gubernur dari satu daerah yang persatuan sepak bolanya nggak pernah akur sama Persija gitu kan. Iya. Apalagi kemarin, ini bukan lama-lama ya, baru kemarin atau 2 hari yang lalu itu Persija dipermalukan, kalah di Bandung. Bukan cuma kalah, tapi kenapa? Bukan itu di apa istilahnya ya, bukan diintimidasi, tapi benar-benar terjadi suatu tindakan yang nggak baik lah terhadap bukan dicurangi, tapi ada sesuatu yang boleh dikatakan secara fisik mereka merasa terancam lah gitu kan. Nah, saya yakin ini juga akan menjadi satu bagian dari perhitungan teman-teman di Jakarta ya. Karena tahu ya, kalau dilihat dari sisi pertandingan sepak bola, Jakarta tuh biasanya nggak pernah rame kalau dia main sama Persema Malang ya. Itu udah seperti pokoknya main-main aja kan, pasukan bonek turun ya kan? Gitu kan. Tapi kalau udah namanya sama Persib, Bobotoh sama Bobotoh sama Jackmania itu nggak pernah akur ya. Nggak pernah akur sampai detik ini. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian teman-teman yang akan menjadi pemilih di DKI ini akan menerima persoalan itu? Suatu hal yang nggak mudah. Dan saya juga lihat ya, kembali mendukung pernyataan tadi Mas Rudi Kamri ya, saya nggak yakin RK itu memiliki suatu hati yang sepenuh hati ya untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta ya. Kenapa saya masih pakai DKI Jakarta? Saya hanya menggunakan istilah yang digunakan oleh Ketua KPUD DKI. Dia masih menyebutnya DKI Jakarta, bukan DKJ ya. DKJ. Ya, kemarin waktu penentuan nomor ya, nomor apa namanya itu, nomor urut itu Ketua KPU DKI itu masih menggunakan DKI Jakarta, bukan daerah khusus Jakarta ya. Jadi di situ menunjukkan bahwa biar gimana pun ini masih Jakarta, DKI ya.
Dan saya juga masih berharap sih ya bahwa Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara ya. Bukan apa-apa ya, karena ini biar gimana pun persoalan sejarahnya sangat tinggi ya. Apa namanya itu, nggak seperti kata Pak Jokowi bahwa saya kok kalau tiap hari tidur di istana berbau kolonial ya. Saya bilang bagaimana berbau kolonial ya. Saya ingin bertanya aja ya, kenapa kok dia tidak bisa menghargai bangunan peninggalan lama ya. Padahal kita tahu bangunan ya bangunan, tapi itu harus dilestarikan karena itu mengandung unsur historis yang tinggi kan? Jangan kemudian dia mengatakan bahwa ini berbau kolonial. Pertanyaan saya, kalau memang berbau kolonial, kenapa lo betah banget tinggal di situ kan gitu kan? Ya, jadi dan saya juga men-challenge ya, Jokowi, kalau memang dia kemudian mencintai IKN, ya. Kenapa waktu dia diberikan tanah oleh negara untuk membangun rumah, bukan bangun rumah di IKN, tapi dia juga membangun rumah di pinggiran Solo, gitu kan? Jadi di situ menunjukkan bahwa dia sendiri nggak bisa keluar dari kedekatan fisik maupun batin dia ya dengan Solo lah begitu. Nah, saya termasuk yang bersyukur ya dengan putusan MK 60 dan 70 ya. Ini bukan persoalan bagaimana pemilu kada itu benar-benar dikembalikan kepada marwahnya, tapi di sini paling tidak ya, saya selalu mengatakan paling tidak satu perjuangan dari kalangan intelektual, mahasiswa, buruh, dan juga mereka yang mencintai demokrasi itu menang. Kita menang. Kenapa menang? Karena paling tidak kita menggagalkan satu anak dari Jokowi untuk menjadi bagian dari dinasti Mulyono. Oke, kita berikan aplaus dulu. Tahan dulu Bang Ika, Prof. Ikrar. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman yang di belakang, tolong melihat saya sebentar. Oke, kita tahu Pak Pram sudah sebentar lagi sampai, tapi masih ada waktu. Tapi teman-teman ya, tolong teman-teman yang belakang, tolong lihat saya depan deh. Panitia, tolong panitia membantu mengingatkan teman-temannya untuk tidak bersuara keras ya. Tolong ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita berikan aplaus dulu untuk Prof. Ikrar dan Bang Rudy Kamri. Lagi Prof, mengapa itu? Ya, apa? Backgroundnya itu tadi? Backgroundnya. Ya, Anda tahu ya bahwa tadinya kan Kaisang itu akan ditempatkan sebagai calon wakil gubernur DKI. Ya. Oh, target besarnya itu waktu. Oh ya, ya, dan Anda juga tahu dia berapa kali menyatakan bahwa dia siap untuk menantang bukan cuma Anies Baswedan, tapi Ridwan Kamil. Dan pernyataan itu ada loh, jejak digitalnya pasti ada ya. Apa artinya itu? Itu adalah bahwa kok memiliki kesombongan yang tinggi juga dia untuk melakukan itu. Padahal Anda tahu sebetulnya kalau nggak ada putusan MA, dia juga tidak akan bisa maju menjadi cawagup di baik itu di DKI ataupun di di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah termasuk. Ya, dan Anda juga tahu bahwa tampaknya tadinya itu senarionya adalah dia masuk menjadi calon wakil gubernur DKI, terpilih menjadi wakil gubernur DKI, dan habis itu Ridwan Kamil bisa masuk ke dalam kabinetnya Prabowo, dan dia bisa naik langsung menjadi gubernur DKI. Jadi itulah senario yang ada ya, dan ini bukan hoax ya, itu memang udah muncul karena itu sudah muncul pada bulan Maret kalau nggak salah, atau bulan Maret kalau nggak salah, Maret. Ya. Mungkin background lagi, Prof. Kenapa MA pada waktu itu membuat keputusan yang sangat kontroversi itu, Prof? Ya sama dengan MK yang pada masa awal itu. Tapi kan kita tahu di MA nggak ada paman. Oh,
atau Mas Rudi? Saya bisa jawab, Mas. Oh, ini menarik ya, karena ini akan Karena mengarah ke sini. putusan nomor 23 kalau nggak salah di MA Ya. itu lahir dari manuver. Yang berbicara langsung dengan saya adalah salah satu hakim agung. Ada manuver dari 2 orang, tidak perlu saya sebut namanya, daripada saya kena undang ITE gitu ya. Jadi bermanuver untuk membuat semacam norma, membuat penggantian norma undang-undang pilkada, terutama tentang terkait dengan usia. Itu yang terjadi. Karena waktu itu sudah tidak bisa disangkal oleh Pak Jokowi maupun pendukung buta Pak Jokowi. Oh, seolah-olah ini bukan untuk Kaisang. Itu bagi saya adalah absurd, kebohongan yang luar biasa. Bagi saya mereka itu adalah manusia hipokrit sempurna gitu ya. Karena dari berbagai calon yang disampaikan Mas Ikrar tadi, hanya Kaisang yang akan berusia 30 tahun tanggal 25 Desember tahun ini. Jadi kalau penetapan tanggal 22 September kemarin atau dia belum 30 tahun. Belum 30 tahun. Jadi memang itu ada manuver memang. Jadi ada skenario besar, Ada manuver dengan janji orang yang akan memuluskan di MA itu akan dijadikan ketua MA, katanya begitu. Saya tidak tahu akan terjadi November, kan ada pergantian ketua MA, ini terbukti atau tidak. Ini rumors dari dalam sendiri. Terima kasih, monggo. Oke. Ya. Menarik nih penjelasannya. Kalau Prof. Ikrar melihatnya gimana tuh? Skenario besar itu benarkah ada tangan-tangan istana untuk mengatur itu? Artinya kemudian tangan istana nggak bisa menjangkau MK dong, karena putusan MA dibatalin oleh MK kan? Kayaknya Mas Danang nih mesti belajar Introduction to Politics. Mas, mohon maaf, Mas Danang ini hanya pura-pura aja. Jangan salah. Nggak apa-apa ya. Dengar dari ahlinya itu lebih ketua ombudsman juga pasti Justru itu ya, masa ketua ombudsman nggak ngerti definisi dari apa itu kekuasaan ya. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk membuat seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan dia with whatever means ya. Dalam definisi semua buku-buku politik Indonesia nggak ada kata with whatever means. Cara apa? Bisa cara-cara coercion, bisa cara-cara persuasion, bisa construction of incentive. Apa basis kekuasaan? Bisa money, bisa affection, bisa possessions of important information, bisa apa namanya itu janji, allies ya, big allies ya. Jadi maksud saya bukan allies itu menipu, tapi alliance ya, artinya teman-teman koalisi yang cukup banyak dan sebagainya. Bisa juga desperation, saking orang udah apa namanya itu udah benar-benar itu bukan udah benar-benar tertindas kemudian bangkit. Nah, Anda juga tahu yang namanya menggunakan kekuasaan itu tidak harus manifest, Mas, ya nggak? Kekuasaan itu tidak harus manifest, bisa implisit ya. Itulah ya. Jadi dia juga tidak perlu menggunakan direct misalnya direct force atau direct action, tapi bisa juga menggunakan operators ya, ya. Jadi saya melihat ya apa yang diungkapkan oleh majalah Tempo yang berseri itu hampir tiap minggu itu majalah Tempo ataupun koran Tempo tidak ada berita yang berhenti mengenai keluarga Jokowi atau Mulyono ya. Dan itu kalau Anda belajar tentang political science ya, itu saya lihat teman-teman wartawan Tempo tuh ngerti banget mengenai apa namanya itu bagaimana kekuasaan itu digunakan. Jadi ini untuk menjelaskan juga yang tadi dikatakan oleh Mas Rudi Kamri ya, bahwa dia menggunakan operatornya mendekati Hakim Agung atau siapa gitu kan. Ya sama lah apa yang terjadi di MK kan udah begitu. Anda tahu awalnya MK itu udah mengatakan tidak, 6-3 ya, 6 mengatakan tidak, 3 setuju ya enggak? Itu diusahakan terus melalui adik ipar ya, sampai kemudian bisa berubah jadi 5-4 ya. Di situ makanya pada saat itulah
saya yang tadinya menjadi pendukung Joko Widodo, detik itu juga saya langsung berubah ya, dan muncullah tulisan saya di harian Kompas itu ya, kekuasaan memanggul lupa ya. Dan alhamdulillah artikel itu katanya orang Kompas nanti akan masuk ke dalam buku mengenai bagaimana peranan MK dalam kaitannya dengan pemilu 2024. Jadi saya juga cukup senang juga rupanya, walaupun sebetulnya kata kuasa memanggul lupa itu datangnya bukan dari saya, itu datangnya dari Mas Aryo Bimo sama seorang politisi Golkar itu. Siapa yang dari PKS dulu? Saya ini kalau nama orang suka hilang ya. Tapi beliaulah yang mengingatkan bahwa kuasa itu memanggil lupa. Lupa bisa asal usulnya, lupa teman-temannya, lupa siapa yang memberikan jalan, dan lupa segalanya ya. Termasuk juga lupa pada dirinya sendiri ya. Makanya jangan heran kalau kemudian dia mengatakan dulu waktu saya datang banyak orang yang mendorong, sekarang begitu saya mau selesai banyak orang yang meninggalkan gitu kan. Nah itu berarti dia tidak mempelajari sejarah bagaimana pernyataan Pak SBY ya ketika dia mau selesai masa jabatannya, bahwa kekuasaan ada batasnya. Ini kalau nggak salah ini ada tamu penting. Ya, junjungan kita sudah hadir di sini, Prof. Fikar, Iya. Bang Rudi. Selamat datang diantar ke depan pada saja. Mas. Oke, teman-teman, kembali ke sesi talkshow ini sambil kita menunggu Pak Pram istirahat sebentar. Kita akan lanjut sedikit mendengar dari Prof. Fikar your closing statement, Mas. Bagaimana pentingnya masyarakat DKJ ini untuk memilih tokoh ke depan ini, Mas? Orang Betawi itu adalah masyarakat yang sangat terbuka, membuka diri ya. Misalnya baik dalam era Orde Baru maupun era reformasi ya. Mereka juga tidak terlalu etnik sentris ya. Makanya setahu saya, dia tadi ingin mengingatkan Mas Rudi ya. Mas Rudi mengatakan baru etnik Jakarta itu Rano Karno. Enggak juga, itu Pak Foko dulu juga mengatakan bahwa dia separuh Betawi kan. Atau si siapa itu waktu calon wakil gubernurnya itu yang bintang 2 itu juga menyatakan dirinya orang Betawi, padahal dua-duanya sama, masih punya darah Jawa juga. Sama Rano Karno juga tidak 100% Betawi ya kan? Karena bapaknya kalau nggak salah orang dari Sumatera ya. Jadi itulah. Sudah di sini. Oke, teman-teman, kita akan mulai lagi talkshow dan setelah itu kita akan mendengar sambutan dari Pak Pramono Anung. Sebelum sampai ke Pak Pramono Anung, izinkan saya untuk menambah beberapa 2-3 menit untuk Prof. Fikar memberikan pesan-pesan pada warga DKI terkait dengan bagaimana nanti ke depan situasi-situasi kepemimpinan ini. Ya, saya kalau ingin menyatakan pada warga DKI ya, pilihlah gubernur dan wakil gubernur. Izin Prof, sebentar. Ya. Teman-teman tolong ya, closing statement ini sangat penting supaya teman-teman bisa menyebarkan ke teman-teman yang lain apa message-nya ya. Tolong teman-teman di belakang. Oke, Prof. Fikar. Ya, pilihlah gubernur dan wakil gubernur yang benar-benar memiliki perasaan dan pikiran mengenai Jakarta dan juga warga Jakarta. Bagaimana masa depan mereka, dan juga gubernur dan calon gubernur yang benar-benar memiliki program yang membumi ya, bukan yang kemudian ingin menggeser misalnya kantor dari Tamrin Sudirman ke pinggiran Jakarta dan sebagainya. Kalau buat saya nggak membumi itu, karena kantor saya itu ada di pusat Jakarta juga gitu kan. Kalau di pinggir ditaruh pinggir Jakarta, emangnya kita mesti nyewa ruangan dan sebagainya ya. Jadi saya yakin Mas Pram sebagai orang yang juga tinggal di daerah Kemang dan juga tinggal di daerah Jakarta Pusat ya, cukup lama pasti tahu seluk-beluk Jakarta ya. Demikian juga Rano Karno atau si Bang Dul yang adalah orang yang juga memiliki darah Betawi ya, dan kemudian juga hidup dengan menggambarkan bagaimana
menjadi anak Betawi ya, dengan sidul anak Betawi atau sidul anak sekolahan, tentunya akan memiliki satu bukan cuma perasaan tapi juga keinginan yang luhur untuk menjadikan Jakarta tetap menjadi kota yang menyenangkan bagi warganya. Oke. Closing statement Bang Rudi. Baik, terima kasih Mas Dadang, Mas Pram. Jadi untung saya tadi muji-muji Mas Pram, beliau belum hadir ya. Nanti dibikin saya menjilat. Saya kenal beliau udah lama sekali. Saya ingat waktu Kanal Anak Bangsa masih ada setahun usia, saya minta beliau untuk membuat video, beliau langsung sigap luar biasa Mas Pram. Tepuk tangan tuh Mas Pram dulu ya. Ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama adalah ini momentum emas. Saya katakan momentum emas bahwa Mas Pram dan Bang Dul yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan ini adalah partai yang kemarin berusaha dimarginalkan, berusaha dikucilkan oleh kelompok besar. Jadi ini kenyataan, bukan karena kita playing victim, tidak, itu kenyataannya begitu. Hanya Tuhan yang memberikan perubahan dengan putusan MK nomor 6070 sehingga PDI Perjuangan yang sedianya dikucilkan tidak bisa mencalonkan akhirnya mendapatkan blessing, akhirnya bisa mencalonkan. Nah, ini kita manfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan calonnya adalah orang-orang yang sangat capable. Ya. Beliau tadi saya ulangi lagi, beliau administrator yang baik. Beliau chef dari pemerintahan Pak Jokowi hampir 9 tahun ya Mas. Lebih dari 9 tahun. Tapi mengundurkan diri belum disetujui kayaknya Mas. Udah sudah. Belum ada di media itu. Belum ada di media kan? Belum ada di media. Jadi ini luar biasa. Dan saya tahu beliau mempunyai pandangan. Beliau belum bicara aja. Beliau itu ahli komunikasi yang baik. Meskipun selama 9 tahun terpaksa ngumpet di dapur. Ya karena beliau sekretaris kabinet. Artinya apa? Kita mempunyai pemimpin yang mempunyai kapasitas untuk membangun Jakarta. Yang kedua Bang Dul. Bang Dul itu mempunyai suatu aura memang representasi orang Jakarta gitu. Jadi ini calon yang terbaik. Artinya kalau saya sebagai salesman mudah sekali menjajakan barang yang bagus ini. Ya. Sellable. Itu aja. Nah, tinggal yang terakhir saya bilang bahwa yang hadir hari ini katakanlah 50 orang harus menularkan, menginformasikan, mengamplifikasi minimal kepada 10 orang dan itu berantai. Saya yakin Mas Pram dan Bang Dul akan menjadi pemenang satu putaran. Gitu aja. Terima kasih Mas, gitu aja. Oke, Bang Rudi Kamri, Bang Prof. Ikrar Bakri, luar biasa. Terima kasih. Tadi kita bicara banyak tentang IKN, tentang macam-macam Pak Pram. Jadi teman-teman sekarang kita close sesi diskusinya. Kita ingin mendengar